Sampai 1 minggu tidak usah dibolak-balikkan, tidak usah penasaran membuka-buka teman-teman ya. Kemudian teman-teman silahkan tindih menggunakan bata di atasnya ya. Yang tujuannya ini saya simulasikan bata. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat budidaya maggot dan lalat BASF semuanya, apa kabar hari ini teman-teman? Di video kali ini saya akan menjelaskan ya sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang benar-benar saya yakin masih pemula ya, masih pemula. Saya juga masih pemula mas ya. Yang intinya saya ingin selalu berbagi ya, dan insya Allah saya akan menjawab setiap pertanyaan yang membutuhkan solusi yang sudah pernah saya alami teman-teman ya. Sahabat kita di sini bertanya seperti apa perlakuan untuk pupa. Nah seperti itu ya, karena pemula itu biasanya teman-teman ya, mereka begitu pertama melihat YouTube, melihat video, mereka ketemu yang video istilahnya seperti saya dulu bingung. Wah, saya sudah punya prepupa, terus prepupa ini gimana? Soalnya yang saya lihat itu dari video-video orang lain tuh ada yang membuat lemari penyimpanan prepupa di dalam kandang, ada yang membuat penyimpanan di luar kandang, lemari khusus, bahkan sangat bagus sekali lemarinya di situ. Ada juga yang punya biopun migrasi otomatis di dalam kandang, sehingga di situ jadi prepupa, jadi pupa, kemudian terbang jadi lalat di dalam kandang. Nah kebingungan saya ini teman-teman dulu seperti ini ya, kebingungan saya yaitu, wah berarti prepupa itu ketika kita sudah dapat, untuk menjadikannya pupa harus dimasukkan ke lemari dulu, dimasukkan ke lemari di luar kandang. Nah setelah jadi pupa kemudian saya ambil, atau setelah jadi lalat kemudian saya ambil, seperti itu ya. Nah untuk itu teman-teman, yang pertama ya, kalau teman-teman punya keinginan membuat lemari penyimpanan prepupa di luar ruangan itu sia-sia ya. Karena apa? Karena lemari di luar ruangan itu tujuannya pertama untuk menyimpan prepupa, dimasukkan ke dalam lemari tersebut. Nah sementara prepupa itu kalau dalam setengah kilo itu saja ya, atau katakanlah dalam 2 on, itu meskipun telur didapat hari yang sama, jadi prepupanya juga tidak di hari yang sama ya, maggot-maggot itu. Terus jadi pupanya juga tidak di hari yang sama. Jadi misalnya dalam 1 minggu ke depan udah ada yang jadi pupa, nah sisanya itu enggak semuanya jadi pupa dalam 1 minggu teman-teman ya. Untuk itu, nah terus gimana kalau yang jadi pupa itu terus jadi lalat di dalam lemari itu, kan seperti itu teman-teman. Untuk itu lebih efektifnya lagi ketika teman-teman punya prepupa, teman-teman masukkan ke kandang saja ya. Cara penanganannya seperti apa? Nah, berbicara masalah pupa, tentunya tidak lepas dari masalah prepupa teman-teman ya. Soalnya pupa itu teman-teman ya, fase dimana nomor 2 dari paling akhir yaitu menjadi lalat teman-teman ya, sebelum mereka mati. Jadi katakanlah kalau fase pupa itu fase yang paling mudah seperti yang saya katakan di video sebelumnya, atau teman-teman bisa klik link di atas ini agar teman-teman bisa tahu detailnya, dan di situ juga ada tips dan triknya teman-teman ya. Nah teman-teman, selain itu kalau fase yang prepupa untuk menuju pupa itu adalah fase yang insya Allah mudah ya. Saya katakan di situ, teman-teman pengen tahu alasannya kenapa ya, silahkan cari di channel saya ini tadi ya, atau klik link di atas tadi teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana cara kita memperlakukan pupa yang tidak lepas dari prepupa ya. Karena berbicara masalah pupa itu tidak lepas dari prepupa. Nggak mungkin toh dari maggot kuning, dari maggot yang masih berwarna putih atau kuning langsung menjadi pupa, itu nggak mungkin teman-teman. Jadi ada tingkatannya di situ yang harus kita lalui. Nah kebetulan di sini sudah saya siapkan yaitu prepupa yang tadi kelupaan nggak saya masukkan kena panas-panas, belum saya urusi teman-teman. Dan satunya lagi prepupa ini mereka akan segera saya simpan di sini ya. Nah, jadi penanganannya seperti ini teman-teman ya. Pertama, jika teman-teman sudah punya prepupa yang bermigrasi ya, ini saya contohkan di sini ya, prepupa yang bermigrasi, silakan teman-teman masukkan ke dalam baskom seperti ini ya, atau biopun atau nampan ya. Kalau bisa nampan yang agak tinggi ya. Sebenarnya saya pernah lihat video-video teman kita yang lain tuh menggunakan nampan yang rendah sisinya, ini juga nggak masalah ya, asalkan di situ mungkin diberi sedikit dedak saja. Karena fase prepupa mereka lemah sekali ya, sepertinya mereka seperti tidak bisa naik ke baskom atau biopun yang kering teman-teman ya.
Jadi saya lanjutkan lagi di sini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman punya prepupa seperti ini, simpan di baskom seperti ini atau di dalam biopon ya. Kemudian teman-teman langsung masukkan ke kandang ya. Teman-teman langsung masukkan ke kandang. Walaupun teman-teman nggak punya lemarinya atau penyimpanan prepupa agar menjadi pupa, silahkan ikuti langkah ini saja teman-teman ya. Buang jauh-jauh terlebih dahulu, yaitu teknik menggunakan lemari. Kalau kemudian teman-teman simpan di dalam kandang seperti ini ya. Dan yang seperti ini mereka akan mendahului daripada yang masih berwarna coklat kehitam-hitaman teman-teman ya. Karena coklat kehitam-hitaman ini mereka dalam beberapa jam lagi akan menjadi hitam sempurna ya. Dan meninggalkan kulit-kulit yang seperti ini teman-teman ya, kulit-kulit yang seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman ya, teman-teman bisa seperti ini saja. Silahkan ditutupi ini yang seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya, serta ditutupi triplek seperti ini. Sebenarnya sudah bisa jadi pupa untuk kemudian jadi lalat. Karena teman-teman perlu digarisbawahi, yang dibutuhkan prepupa dan pupa adalah tempat yang kering, kemudian tempat yang gelap, serta tempat yang hangat ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ya, sebenarnya sudah saya jelaskan di video saya yang lainnya, yaitu mempercepat pupa menjadi lalat. Itu ada sendiri langkahnya ya. Cuman di sini akan saya jelaskan lagi karena ini judulnya langkah-langkah setelah memiliki prepupa ya, atau teman-teman lihat sesuai judul yang saya buat ya. Nah, teman-teman juga bisa gunakan seperti ini ya. Kalau pemula mungkin ini adalah kepompongnya ketika ditinggal menjadi lalat ya. Nah, kalau pemula mungkin belum punya yang seperti ini teman-teman, kepompong dari pupa ya, yang sudah ditinggalkan menjadi lalat dan sudah bolong-bolong ya. Nah, teman-teman bisa siapkan yaitu guntingan kertas seperti ini ya. Nah, ini guntingan kertas, solusinya saya jelaskan di video saya yang lainnya, yaitu alternatif pengganti kulit pupa ya. Tujuannya agar mereka bisa terasa hangat teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah punya kepompongnya ya silahkan langsung disiramkan di atasnya ya. Kalau mungkin ada yang nanya, Mas, selain kepompong dan kertas apalagi? Nah, teman-teman mungkin bisa juga gunakan sekam padi ya. Sekam padi atau kulit padi itu ringan sekali tuh, ringan sekali. Bahkan ini kepompongnya ini ringannya, kalau saya merasakan teman-teman, seperti kertas, seperti guntingan kertas ini ya. Ini sama ringannya kalau perasaan saya ini. Ini ditakutkan nanti kalau terlalu berat nanti lalatnya tidak bisa keluar ya. Mungkin ada yang nanya lagi, Mas, kalau pakai dedak gimana? Kalau dedak saya pernah akan coba, seperti saya katakan di video saya yang lainnya, saya takut teksturnya akan semakin padat karena lembut ya, makin padat dan kemudian mengurung lalat-lalat yang ingin keluar tuh nggak bisa teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga, yaitu teman-teman bisa coba dengan serbuk gergaji ya. Bukan serbuk gergaji yang lembut, tapi serbuk gergaji yang lebar-lebar, yang kasar-kasar, bukan serbuknya intinya teman-teman ya. Yang agak lebar, yang tipis-tipis, silahkan disiramkan ke sini ya, bagian atasnya. Nah, saya berikan contoh di sini. Ini saya menggunakan kulit pupa teman-teman. Ini walaupun tebal tidak masalah ya, tidak ada aturan khusus karena kulit pupa ini sangat ringan sekali teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya lagi, satu baskom seperti itu berapa beratnya pupa, Mas? Nah, tidak usah pakai timbangan, dikira-kira saja. Kira-kira mereka tidak terlalu bertumpuk-tumpuk ya teman-teman. Silahkan kira-kira seperti saya tadi, atau kalau tempatnya luas seperti bak ini ya, ini juga bisa ya. Seperti ini juga bisa, langsung saja siramkan di atasnya teman-teman ya, itu nggak masalah ya. Kalau teman-teman punya stok wadah yang banyak, ini dibagi dua juga nggak masalah teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, langkahnya yaitu silakan tutupi baskom teman-teman dengan kayu seperti ini, satu ya, dua seperti ini. Kemudian silahkan tutupi bagian atasnya menggunakan triplek ya. Nah, sebenarnya langkahnya cukup seperti itu teman-teman, simpel dan mudah ya. Sampai 1 minggu tidak usah dibolak-balikkan, tidak usah penasaran membuka-buka teman-teman ya. Kemudian teman-teman silahkan tindih menggunakan bata di atasnya ya. Yang tujuannya ini saya simulasikan bata, yang tujuannya biar nggak kabur kena angin ya, seperti itu teman-teman. Nah, pentingnya lagi teman-teman, kalau teman-teman tidak punya triplek ya, silahkan gunakan plastik juga bisa ya, gunakan ganjalan kayu seperti tadi. Karena apa? Jika tidak ditutup teman-teman ya, tutup ini mempunyai manfaat, yaitu membuat ruangannya menjadi gelap ya dan hangat.
Selain itu untuk menghindari dari tampiasnya air hujan teman-teman ya. Prepupa mereka tidak akan bisa keluar ketika dinding pada biopon teman-teman ataupun pada baskom atau bak teman-teman itu kering, mereka tidak akan bisa keluar. Tapi ketika dinding biopon teman-teman ini basah ya, basah sedikit basah saja atau lembab, mereka akan sekali mudah keluar. Dan untuk pupa sendiri, sesuai dengan pertanyaan kawan kita tadi, perlakuan pupa itu seperti apa? Pupa itu tidak butuh perlakuan khusus teman-teman ya. Jadi yang butuh perlakuan khusus adalah prepupa dengan cara menyelimuti tadi ya. Nah seperti itu simpelnya teman-teman. Teman-teman saya rasa cukup jelas ya, semua yang saya jelaskan tadi. Kalau teman-teman kurang jelas, ada sesuatu unek-unek yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan segera membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.